Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widasri dengan NIM 22579-002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap struktur tarifikasi intra-BRICS pada mata kuliah tarifikasi perdagangan internasional. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina telah menjadi salah satu peristiwa ekonomi global yang paling signifikan dalam dekade terakhir. Nah, ketegangan yang dimulai dari pengenaan tarif yang agresif antar dua negara ekonomi terbesar dunia ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral mereka, tetapi juga menciptakan dampak besar pada perdagangan internasional. Nah, negara-negara anggota BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan sebagai aliansi ekonomi dengan kekuatan yang terus berkembang, juga merasakan dampak langsung maupun tidak langsung dari perang dagang ini. Nah, struktur tarifikasi intra-BRICS menjadi salah satu aspek yang berdampak dengan potensi redistribusi arus perdagangan, perubahan kebijakan tarif, hingga memperkuat hubungan perdagangan di antara mereka untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat. Materi ini akan mengeksplorasi dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap struktur tarif dalam BRICS, menyoroti peluang, tantangan, serta dinamika baru dalam perdagangan internasional. Nah, kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina mempengaruhi pola perdagangan dan struktur tarif di antara negara-negara anggota BRICS. Yang kedua, ada apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara BRICS dalam menyesuaikan kebijakan tarif mereka akibat dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Dan yang ketiga, bagaimana perubahan struktur tarif intra-BRICS dapat meningkatkan integrasi ekonomi dan ketahanan perdagangan di tengah ketegangan geopolitik global. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, terdiri dari 4 yang saya ambil. Yang pertama ada peran dagang dan dampak pada ekonomi global. Nah, peran dagang yang didefinisikan sebagai konflik ekonomi yang melibatkan pengenaan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, seringkali memicu ketidakstabilan pada sistem perdagangan internasional. Krugman dan pada tahun 2020. Nah, konflik antara Amerika Serikat dan Cina, dua ekonomi terbesar dunia, telah memperburuk ketegangan geopolitik global. Tarif tinggi yang diberlakukan kedua negara tidak hanya menghambat arus perdagangan bilateral, tetapi juga mempengaruhi dinamika rantai pasok global, menciptakan peluang dan tantangan baru bagi negara-negara lain termasuk anggota BRICS pada tahun 2020. Yang kedua ada BRICS sebagai blok ekonomi alternatif. Nah, BRICS aliansi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan memainkan peran penting dalam perdagangan global dengan menyumbang sekitar 23% PDB dunia atau World Bank pada tahun 2023. Sebagai blok ekonomi, BRICS memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ketegangan perang dagang melalui peningkatan kerjasama intraregional. Studi oleh Baumik pada tahun 2021 menunjukkan bahwa BRICS dapat berfungsi sebagai platform strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar negara maju, khususnya Amerika Serikat dan Eropa. Yang ketiga adalah teori struktur tarif dan tarifikasi perdagangan. Nah, dalam konteks perdagangan internasional, struktur tarif merujuk pada pengaturan tingkat tarif yang dikenakan
pada impor atau ekspor barang dan jasa. Nah, struktur tarif dapat berupa tarif ad valorem, tarif spesifik atau campur, yang dirancang untuk melindungi pasar domestik sekaligus meningkatkan daya saing internasional. Salvatore pada tahun 2016. Penyesuaian tarif intra-Brite di tengah perang dagang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan memperkuat rantai nilai global di antara anggotanya. Dan yang keempat, ada dampak perang dagang terhadap integrasi ekonomi Brite. Nah, menurut teori keunggulan komparatif Ricardo pada tahun 1817, negara-negara cenderung memperoleh manfaat dari spesialisasi dan perdagangan bebas berdasarkan efisiensi mereka. Namun, perang dagang cenderung menghambat prinsip ini dengan menciptakan distorsi perdagangan. Nah, Brite sebagai blok yang beranggotakan negara berkembang dan ekonomi transisi memiliki peluang untuk memperkuat integrasi melalui kerjasama tarif dan diverifikasi pasar. Nah, penilaian oleh Batarah Charya pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa negara-negara Brite yang mengadopsi strategi integrasi ekonomi yang lebih erat mampu mengurangi dampak negatif dari ketegangan perdagangan global. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama ada dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap pola perdagangan dan struktur tarif intra-Brite. Nah, perang dagang Amerika Serikat dan Cina telah mengganggu pola perdagangan global, menciptakan peluang baru bagi negara-negara Brite untuk memperkuat hubungan perdagangan intraregional. Nah, penggunaan tarif tinggi oleh Amerika Serikat terhadap Cina mendorong Cina untuk mencari pasar alternatif, termasuk anggota Brite lainnya seperti India dan Rusia. Nah, menurut teori struktur tarif Salvatore pada tahun 2016, kebijakan ini mendorong redistribusi arus perdagangan dan penyesuaian tarif preferensial antar anggota Brite untuk mengurangi hambatan perdagangan. Nah, penelitian oleh Seng pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ketegangan ini juga mempercepat diversifikasi pasar oleh negara-negara Brite, meningkatkan perdagangan antar negara mereka. Dengan demikian, dampak perang dagang memaksa negara-negara Brite untuk mengadopsi kebijakan tarif yang lebih terintegrasi guna memperkuat stabilitas ekonomi mereka. Yang kedua, ada tantangan dan peluang dalam penyesuaian kebijakan tarif intra-Brite. Nah, negara-negara Brite menghadapi tantangan utama seperti perbedaan kebijakan nasional, ketidakseimbangan perdagangan, dan ketergantungan yang masih tinggi pada pasar negara maju. Namun, seperti yang telah dijelaskan oleh Batarah Charya pada tahun 2022, perang dagang membuka peluang strategi bagi Brite untuk memperkuat hubungan perdagangan. Penurunan hambatan tarif antara anggota dapat mendorong integrasi ekonomi lebih erat dan meningkatkan daya saing global mereka. Nah, dalam konteks teori keunggulan komparatif Ricardo pada tahun 1817, Brite dapat memanfaatkan keunggulan masing-masing seperti energi Rusia dan sektor manufaktur Cina untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Nah, langkah ini juga memperkuat ketahanan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian global. Nah, yang ketiga ada perubahan struktur tarif dan integrasi ekonomi Brite. Nah, perubahan struktur tarif intra-Brite menjadi instrumen penting untuk menciptakan integrasi ekonomi yang lebih erat. Nah, penelitian Rodrik pada tahun 2018 menekankan
bahwa kebijakan tarif preferensi dapat memperkuat rantai nilai regional dan meningkatkan arus perdagangan. Sebagai respon terhadap perang dagang Amerika Serikat dan China, negara-negara BRICS telah memulai perundingan penghapusan tarif di sektor strategis seperti teknologi, energi, dan pertanian. Nah, menurut Baumik, pada tahun 2021 langkah ini tidak hanya meningkatkan volume perdagangan intraregional, tetapi juga memperkuat posisi negosiasi BRICS di arena global. Nah, integrasi tarif yang lebih erat memungkinkan BRICS untuk menciptakan mekanisme perdagangan alternatif yang dapat mengurangi risiko ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan Eropa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah perang dagang Amerika Serikat dan China telah memberikan dampak yang signifikan pada struktur tarif dan pola perdagangan global, termaksud di antara negara-negara BRICS. Nah, konflik ini menciptakan peluang bagi BRICS untuk memperkuat hubungan perdagangan intraregional melalui penyesuaian tarif preferensial dan diverifikasi pasar. Nah, meskipun tantangan seperti perbedaan kebijakan nasional, tetap ada integrasi ekonomi yang lebih erat dapat meningkatkan daya saing global dan ketahanan ekonomi anggota BRICS di tengah wilayah geopolitik. Selanjutnya yaitu saran. Nah, negara-negara BRICS sebaiknya mempercepat pembentukan mekanisme perdagangan intraregional seperti perjanjian tarif preferensi di sektor strategis. Selain itu, kolaborasi di bidang teknologi dan energi perlu ditingkatkan untuk menciptakan rantai nilai regional yang lebih kuat. Nah, pemerintah anggota BRICS juga perlu mengatasi hambatan domestik seperti keterbatasan perdagangan dan birokrasi untuk memperkuat posisi mereka di pasar global. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.